Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain Al-Farisi yang biasa dipanggil Faris atau Aying. Pada pagi ini, tepatnya pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, saya akan menampilkan sebuah presentasi. Karang Taruna itu apa sih? Pertanyaan ini pasti terbesit di kepala sebagian anggota di grup ini pada saat pertemuan kemarin malam di balai desa. Saya yakin pasti ada beberapa anggota di grup ini yang belum mengerti betul atau belum paham tentang apa itu Karang Taruna. Pada kesempatan kali ini, mari saya jelaskan secara singkat mengenai pertanyaan tersebut. Dimulai dari yang pertama, yakni desa. Sebelumnya, atau di tahun-tahun sebelumnya, desa tidak memiliki banyak wewenang, semuanya atas wewenang pemerintah, di mana desa dituntut untuk menata dirinya sendiri yang hanya boleh dikendalikan oleh segelintir orang yang menjabat sebagai perangkat desa, yakni Kades beserta jajarannya. Namun semenjak tahun 2014, anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan. Nasib desa berubah total. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi objek dan tidak kuasa menata dirinya sendiri, kini desa memiliki wewenang penuh atas nasibnya. Desa dapat menjelma menjadi subjek yang kekuatannya diakui oleh negara atau pemerintah yang memiliki sederet atau segelintir wewenang yang tidak gampang diintervensi atau dirusak. Ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi kita. Desa kini berhak menancapkan visinya sendiri, memiliki kekuatan penuh dalam lindungan undang-undang, sekaligus menggenggam amunisi yang diluncurkan langsung dari APBN. Tapi jangan salah, dengan adanya peraturan ini artinya desa harus mandiri untuk menjawab tantangan membangun kesejahteraan desa berbasis aset dan potensi lokal yang digenggamnya. Bicara potensi, setiap desa pasti memiliki potensi tersendiri. Hanya saja masalahnya adalah bagaimana cara memanfaatkan aset dan potensi itu menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pemerintah telah mendorong lahirnya badan usaha milik desa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BUMDes sebagai wahana yang paling strategis dan memungkinkan untuk menjawab tantangan ini. Dana desa telah pula berada dalam genggaman tangan desa sendiri. Maka masalah yang paling penting kini adalah desa harus memiliki sumber daya manusia atau SDM yang unggul untuk menjalankannya. BUMDes membutuhkan pasukan yang kreatif, berani, totalitas, dan memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang sesuai perkembangan zaman dan peluang yang ada. Siapakah mereka? Ya, Karang Taruna Desa. Di mana Karang Taruna ini adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat dua hal utama, yakni para pemuda-pemuda pegiat desa dan cara-cara unik untuk membangun desa. Pemuda tak hanya unggul karena berada pada usia yang produktif, melainkan juga memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap perkembangan zaman. Bekal pendidikan yang mereka miliki juga akan menjadi senjata yang hebat bagi mereka untuk menciptakan karya gemilang. Desa harus mewadahi potensi para pemuda dengan menjadikan Karang Taruna sebagai kekuatan untuk membangun desa. Sebaliknya, Karang Taruna harus menangkap peluang ini untuk berperan dalam berbagai kegiatan di desa sehingga mampu membangun desanya sendiri. Maka dari itu, setiap desa wajib memiliki Karang Taruna yang memiliki program kerja untuk bergerak membangun desa dengan segenap gagasan dan kekuatannya. Program kerja ini diperuntukkan bagi seluruh pemuda dalam Karang Taruna yang berusia maksimal 30 tahun, baik jajaran pengurus maupun anggota Karang Taruna desa itu sendiri. Apa saja yang terkandung dalam program kerja Karang Taruna ini? Yang pertama, yakni pendidikan, di mana pendidikan ini harus selalu diutamakan, terutama di negara Indonesia. Karena untuk maju, kita membutuhkan bekal pendidikan ataupun pengetahuan yang luas. Yang kedua,
Ini keagamaan di mana kita harus taat pada Tuhan agar senantiasa semua langkah kita akan selalu diberkahi. Dan ketiga, pelatihan, di mana pada pelatihan ini kita berfokus pada pengembangan skill atau soft skill kemampuan para anggota maupun para jajaran pengurus Karang Taruna Desa. Kemudian olahraga, di mana selain kita berfokus pada program kerja utama, kita juga harus mengutamakan kesehatan dengan cara berolahraga. Kemudian kewirausahaan, di mana untuk membangun desa kita butuh yang namanya modal. Dan modal ini dapat kita dapatkan melalui kewirausahaan, baik menjual karya unik ataupun karya tangan dari masyarakat desa maupun menjual produk-produk lainnya yang diproduksi oleh desa sendiri. Kemudian ada yang namanya bakti sosial, yaitu seperti misalnya program peduli lingkungan, kemudian entah itu kesehatan, kemudian bantuan, kurban, entah itu 17 Agustus dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini teknologi informasi, di mana selain pendidikan formal di sekolah, kita juga perlu mengasah kemampuan kita di bidang teknologi maupun informasi sesuai perkembangan zaman. Namun, inti dari program semua ini adalah kita bertumpu pada dua hal saja, di mana dalam semua program kerja ini kita menghasilkan yang utama, yaitu manfaat, di mana kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa dan menciptakan citra positif bagi warga desa. Dan yang kedua, ini kemajuan, di mana kita dituntut untuk memajukan desa. Siap tidak siap, mau tidak mau, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Ini semua kita lakukan untuk desa kita tercinta, yaitu Desa Kasengan. Nah, untuk bakti sosial sudah kemarin dibicarakan oleh saya dan Mas Rian, bahwa untuk bakti sosial tidak hanya sekedar membantu dengan ikhlas ataupun tanpa imbalan. Pak Kades sudah menjelaskan bahwa untuk bakti sosial sudah ada anggaran dana, yaitu berupa konsumsi sekaligus kebutuhan untuk pembelian alat. Jadi tenang saja, untuk bakti sosial kita tidak hanya kerja secara cuma-cuma saja. Dan untuk dana-dana lainnya kita ada 3 opsi. Yang pertama, kita dapat dari APBDes. APBDes itu adalah dana desa yang setiap tahun diturunkan langsung kepada desa untuk mengelola dan memajukan desanya. Yang kedua, BUMDes, itu badan usaha milik desa, di mana desa memiliki badan usaha masing-masing di setiap desa. Dan yang ketiga, kita bisa mengajukan proposal baik kepada perusahaan-perusahaan maupun pada pihak-pihak tertentu. Baik, sekiranya ini yang dapat saya sampaikan. Itu pesan dari saya. Jangan pernah takut mencoba. Tidak ada hal yang mustahil. Hal mustahil itu terjadi karena seringkali belum pernah kita coba. Jangan hanya berpikir, tapi laksanakanlah. Jangan hanya berhayal, tapi wujudkanlah. Jangan berhenti dalam penyesalan, karena Anda tidak akan pernah berhasil. Perbaikilah dari yang gagal itu, Anda bisa menjadi berhasil.
Sukses itu memang sulit. Lebih sulit lagi kalau Anda gak sukses. Saya Ahmad Zulkarnain Al Farisi. See you at the top.